Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Renungan 79. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita dengan salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ya, puji Tuhan. Dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan untuk perkataan yang baik, untuk membicarakan sesuatu yang baik. Ya, orang yang memperkatakan perkataan yang baik, dia dikatakan akan dikenyangkan dengan perkataan-perkataannya, karena kebaikannya. Dan setiap orang yang mengerjakan hal yang baik, ia juga akan mendapat hasil yang baik, dia akan mendapat balasan yang baik di dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, jika orang memperkatakan hal yang jahat, membicarakan sesuatu yang jahat, baik itu kepada sesama atau kepada orang lain, maka ia juga akan menerima perkataan yang jahat dari orang lain. Karena apa? Karena ia suka membicarakan yang jahat. Dan orang yang mengerjakan hal yang jahat, tentunya ia akan mendapatkan hasil yang jahat. Ia akan mendapatkan balasan yang jahat di dalam kehidupannya karena ia melakukan hal yang jahat. Dan Tuhan mau di dalam kehidupan kita harus melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi satu contoh dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Ya, kita tahu bahwa Raja Daud adalah seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan, seorang yang diurapi oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun Raja Daud pernah tidak melakukan firman Tuhan, pernah melakukan kejahatan. Kalau kita bisa melihat di dalam firman Tuhan di dalam Samuel, di sana menceritakan bagaimana Daud melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ia berzina, ia melakukan kejahatan dengan berzina. Dan pada saat itu ia berada, cerita kisahnya, Daud berjalan di atas soto istananya atau atap istananya. Dan ia melihat seorang perempuan yang sedang mandi, yaitu Batsheba. Dan ia melihat bahwa Batsheba elok rupanya, ya, cantik. Sehingga Raja Daud menyuruh orang untuk memanggil Batsheba datang ke istana. Dan pada akhirnya Daud berzina dengan Batsheba. Dan ketika Daud mengetahui bahwa Batsheba hamil, dan pada akhirnya ia merancangkan sesuatu yang jahat kepada Uria atau suami Batsheba, supaya Uria mati. Dan awalnya Raja Daud menyuruh Uria untuk pulang, supaya orang berpikir bahwa Uria yang tidur dengan Batsheba sehingga Batsheba hamil. Tetapi karena itu tidak berhasil, sehingga Raja Daud merencanakan sesuatu yang lain. Ia memberikan perintah bahwa Uria pada saat di dalam peperangan ditaruh di barisan yang paling depan. Dan pada akhirnya ketika Uria berperang dan ia meninggal, dan Batsheba pun bersama dengan Daud. Namun pada akhirnya hasil yang Daud dapatkan ketika Batsheba melahirkan, dan anak itu harus mati, ya, harus mati. Karena apa? Karena anak itu didapatkan dari perbuatan jahat yang Daud lakukan. Sehingga meskipun Daud sudah tersungkur di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, anak itu tetap mati. Karena apa? Karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh Daud. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, karena kita sudah mengerti firman Tuhan, kita harus melakukan hal yang baik, terus melakukan pekerjaan yang baik, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita harus perkataan yang baik. Karena kita tahu ketika kita
melakukan yang baik, maka yang baik juga akan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, maka hal-hal yang tidak baik akan datang di dalam kehidupan kita. Ya, mengapa sih kita harus baik di dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus melakukan kebaikan? Karena orang yang berkata dengan perkataan baik, orang yang bekerja dengan pekerjaan yang baik, maka tentunya sekali lagi dikatakan bahwa ia akan mendapatkan hasil, mendapatkan balasan yang baik. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, di sana dikatakan bahwa Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya baik perbuatan yang baik atau yang jahat. Ya, Tuhan membalas setiap perbuatan setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan memberikan kehidupan kekal, berkat yang besar di dalam kehidupan orang yang tekun berbuat baik, orang yang taat akan perintah Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, berkat yang besar, bahkan kehidupan kekal ada bagi orang yang terus taat berbuat baik di dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak melakukan hal yang baik, maka kehidupannya akan sulit dan Tuhan murka dalam kehidupannya. Karena apa? Karena perbuatan jahat yang ia lakukan, dan pada akhirnya kehidupannya pasti tidak akan bahagia, dan ia malah menerima murka yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melakukan pekerjaan, perkataan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berkeluarga. Lalu bagaimana sih caranya kita untuk bisa perkataan yang baik, untuk mengerjakan hal yang baik ya? Perkataan yang baik kita bisa mengatakannya melalui nasihat. Satu contoh yaitu nasihat. Nasihat tentunya nasihat yang baik, nasihat yang ketika kita memberikan nasihat tentunya kita juga memberikannya dengan bijaksana. Jangan sampai kita memberikan nasihat sambil emosi ya, marah-marah untuk memberikan nasihat, tetapi kita menggunakan perkataan yang baik untuk memberikan nasihat yang baik, sehingga orang yang kita nasihati bisa mendengarkan nasihat-nasihat kita. Tentunya nasihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan sesuai kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubahkan setiap orang-orang yang kita nasihati. Dan juga pekerjaan yang baik tentunya harus kita lakukan. Bagaimana pekerjaan baik yang bisa kita lakukan? Kita bisa gotong royong atau kita bisa bekerja sama. Bagaimana caranya kita bisa bekerja sama? Bekerja sama membantu orang lain. Satu contoh ketika kita dalam lingkungan masyarakat dan ada bakti sosial mungkin di masyarakat tersebut, kita bisa ikut serta di dalam bakti sosial itu. Kita membantu untuk bekerja di dalam bakti sosial, sehingga kita juga bisa berkarya melalui pekerjaan tangan kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan tenaga, maka kita siap memberikan tenaga kita, berbuat yang baik, berkarya, bekerja yang baik, sehingga kita bisa menjadi berkat dan orang melihat kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang baik, yang melakukan firman Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya ketika kita terus tekun di dalam firman Tuhan, kita terus taat melakukan hal yang baik, memperkatakan yang baik, dan seperti firman Tuhan katakan tadi bahwa Tuhan akan membalas apa yang kita perbuat. Tuhan akan memberikan kehidupan kekal bagi orang yang hidupnya baik, hidupnya tekun, hidupnya taat melakukan setiap firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, biar kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813
Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami, mengucap syukur buat kebaikan-Mu, penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk kami lakukan Tuhan. Kami mau Tuhan belajar Tuhan untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Jika mungkin Tuhan di antara kami masih ada Tuhan yang memperkatakan hal yang tidak baik, membicarakan hal yang tidak baik kepada sesama, kepada orang lain Tuhan, biarlah Tuhan kami mau belajar, kami mau mengubah cara berbicara kami untuk lebih baik lagi Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan kami mau bekerja yang baik Tuhan, mengerjakan hal-hal baik di dalam kehidupan kami bisa berkarya di dalam Engkau melalui pekerjaan kami Tuhan, menolong sesama kami dan apapun yang bisa kami kerjakan yang hal-hal baik di dalam kehidupan kami, sehingga itu bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berbahagialah umat-umat Tuhan kami yang Engkau pilih, yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami umat-Mu menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.